Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Roh Kudus dan Gunung Golgota. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yesaya 30 ayat 21. Sementara kita melihat berbagai gunung penghalang bagi mereka yang memilih untuk hilang, didapatkan satu lagi gunung besar yang dapat menghambat orang untuk jalan, untuk jangan sampai hilang, yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 13 disebutkan bila ia datang, berapa orang yang akan diyakinkan? Apakah hanya denominasi Anda? Berapa banyak? Ayat tersebut mengatakan ia akan menginsafkan dunia dari hal dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus adalah tetap sebagai suara kecil yang berbicara kepada kita. Roh Kudus bekerja sementara kita tidur. Roh Kudus dapat menembus tubuh dari ikan paus dan berbicara kepada Yunus yang sedang berada di dalam perut ikan. Roh Kudus dapat menembus segala macam pemisah-pemisah. Roh Kudus dapat pergi ke hutan tergelap ataupun pulau yang terpencil sekalipun. Roh Kudus tetap bekerja untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Dalam pelayanan 48 tahun dalam organisasi gereja, bahkan lebih dari 60 tahun pengalaman dalam memberikan pelajaran Alkitab, penulis telah melihat akan orang yang semula menolak akan Injil, akhirnya menerima Injil, bahkan menjadi orang yang kuat dalam pelayanan. Ini adalah semuanya hasil pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu menyadari bahwa dosa tidak berampun atau dosa terhadap Roh Kudus adalah tindakan yang sangat sukar untuk dilakukan. Benar, adalah sangat sukar untuk melupakan Roh Kudus yang dapat membawa kita kepada sebuah gunung di luar kota Yerusalem yang bentuknya seperti tengkorak. Di tempat tersebut ada 3 salib yang pernah berdiri dengan Yesus disalibkan di tengah-tengahnya. Ia sedang mengulurkan tangannya kepada kita masing-masing dan berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Roma 8 ayat 32. Bagaimana kita dapat melupakan gunung Golgota tersebut? Sedangkan orang kafir mempunyai fakta bahwa seseorang harus mati untuk menebus orang berdosa. Roh Kudus bekerja kepada semua orang. Kisah salib merupakan gunung yang menghalangi kita agar jangan sampai hilang. Tuhan tidak bisa mengampuni dosa kita, akan tetapi oleh sebab penyaliban Kristus di Golgota, maka ia dapat mengampuni dosa kita. Ini sungguh suatu peristiwa yang tidak bisa kita lupakan. Selama kita mengingatnya, maka kita tidak akan pernah hilang. Roh Kudus tetap berbicara kepada kita. Semoga kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati.